Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raib, jika kalian ragu minal ba'ts, tentang hari kebangkitan, jika kalian tidak yakin atau ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Tsumma min alaqah, kemudian dari alaqah, dan seterusnya. Apa maksudnya? Begini, kalau ada yang ragu tentang hari kebangkitan, karena orang-orang kafir ada juga yang mengatakan begini, bagaimana mungkin dibangkitkan lagi? Sementara orang sudah jadi tulang belulang, bagaimana mungkin bisa? Karena mereka pakai logika, padahal di situ bukan wilayah logika, itu wilayah keyakinan, wilayah wahyu. Nggak boleh logika di situ, logika nggak masuk akal. Dia hanya butuh keyakinan. Ya, sama seperti yakin kita terhadap azab kubur, yakin terhadap surga dan neraka, itu nggak pakai logika, tapi keyakinan. Allah berfirman, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur, barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa yang ingin silakan kafir. Jadi harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Nah, jadi hari kebangkitan itu butuh keyakinan, bukan logika. Kalau logika nggak masuk akal, masa orang yang sudah mati jadi tulang belulang dibangkitkan lagi. Tapi dalam ayat ini Allah memberi kiasan, ya, yang membuat kita menjadi tergugah bahwa kita juga diciptakan oleh Allah dulu dari yang tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Itu juga butuh keyakinan. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu butuh keyakinan. Nah, jadi pertama sekali Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Nah, siapa yang Allah ciptakan dari tanah? Ada, bukan kita. Kita dari mana? Kita dari mana? Dari orang tua. Kita dari orang, tapi Adam nggak punya orang tua. Adam dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Saripati tanah. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum tujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, ya, nutfah. Kalian berada dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Bukan, nutfah itu apa? Nutfah itu positif. Apa positif maksudnya? Positif hamil itu nutfah. Jadi kalau sudah hamil itu namanya nutfah. Kalau belum hamil masih mani. Mani itu bukan nutfah. Nutfah itu apabila sudah positif. Paham ya? Kalau belum positif mani. Kalau nutfah itu sudah hamil. Nah, maka beda antara mani dengan nutfah. Nutfah itu terjadi perkawinan antara mani dengan ovum sehingga jadilah dia positif. Itu nutfah. Berapa lama? 40 hari. Tsumma yakunu misla dzalika. Ya, alaqah, kemudian menjadi seperti itu juga masih seperti itu 40 hari dalam bentuk alaqah, menjadi segumpal
darah. Jadi pertama sekali itu positif dulu. Nutfah. Apa tadi nutfah? Sudah hamil. Sudah hamil. Nah, kemudian pelan-pelan selama 40 hari. 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Setelah 40 hari jadilah segumpal darah. Tsumma yakunu misla dzalika. Kemudian menjadi seperti itu juga. Artinya 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Nah, jadi pertama sekali 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari yang kedua alaqah. 40 hari yang kedua mudghah. Mudghah itu sudah menjadi dalam bentuk daging, sudah berbentuk. Tapi belum ditiup ruh. Setelah 40 kali 3 sudah berbentuk daging, fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Fayursalu alaihim al-malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diutus padanya, pada siapa tadi? Fayursalu alaihi, kemudian diutus pada yang sudah hamil tadi, yang sudah menjadi segumpal darah. Fayursalu alaihil al-malak, diutus malaikat. Kepada siapa diutus? Yang sudah menjadi segumpal daging, itu sudah 40 kali 3. Ditiupkan ruh. Makanya setelah 40 kali 3 atau 4 bulan itu sudah mulai bergerak-gerak. Kenapa? Sudah ada ruh. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan pada yang sudah menjadi ruh tadi ditetapkan 4 kalimat, 4 ketentuan. 4 ketentuan. Bi katbi rizqihi, pertama ditentukan rezekinya. Bagaimana rezekinya sudah Allah tetapkan. Wa ajalihi, yang kedua apa? Ajalnya, kapan dia mati, bagaimana dia mati. Yang pertama rezekinya. Yang kedua ajalnya. Yang kedua amalnya, apa aja yang dia lakukan di dunia ini. Jadi malingkah dia, jadi ustadzkah dia? Kemudian sa'idun aw syaqiyun, apakah dia bahagia di dunia akhirat atau sengsara dunia dan akhirat. Semuanya itu takdir, telah ditetapkan. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan pada yang tadi sudah jadi segumpal daging itu 4 hal. Pertama apa? Rezekinya bagaimana? Ajalnya bagaimana? Amalnya bagaimana? Kemudian bahagia atau sengsaranya? Salam. Jadi Ibu, kalau kita berpedoman kepada hadis ini, lantas apa kita nggak perlu lagi berusaha, nggak ada lagi gairah? Karena rezeki sudah ditentukan, apalagi ajal sudah ditentukan, apalagi amal sudah ditentukan, bahagia atau sengsara juga sudah ditentukan. Fayu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun sa'idun aw syaqiyun. Jadi bagaimana sebenarnya? Jadi kalau Berusaha kita Ustaz. tapi kan sudah jelas ya. Berusaha lagi lebih baik lagi. Inilah yang dulu pernah saya jelaskan. Hadis ini kaitannya dengan takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Takdir ketetapan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Itu takdir kauniyah. Tapi ada satu lagi namanya takdir syariah. Takdir syariah ini bisa dirubah. Dan itulah yang berlaku pada manusia.
Ya. Sementara takdir kauniyah itu hanya itu rahasia di sisi Allah, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, nggak ada gairah lagi. Herman misalnya, meninggalnya nanti udah dibocoran, ada bocoran saya meninggal umur 57 tahun. Sekarang sudah 56, ada setahun lagi. Nah, tapi takdir kauniyah itu rahasia Allah. Yang ada, yang terjadi pada kita adalah takdir syar'iyah. Apa itu takdir syar'iyah? Takdir syariah itu maksudnya, ya, Allah telah mensyariatkan kita bahwa kita harus berusaha. Kenapa Allah jelaskan ini jalan ke surga, jalan ke neraka? Misalnya jalan ke surga apa? Salat. Jalan ke neraka? Usah salat. Nah, kita kan punya kemampuan memilih. Maka dikatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa yang ingin silakan kafir. Kita bisa pilih. Ingin ke surga atau ke neraka bisa kita pilih. Kalau ke surga salat. Kalau ke neraka enggak usah salat. Kan bisa kita pilih. Allah juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ini juga kaitannya dengan takdir apa tadi? Syar'iyah. Berusaha. Allah enggak merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha. Kalau ingin kaya, berusaha. Ya, ingin dapat suami yang kaya, yang saleh, berusaha. Berusaha kan macam-macam. Ada yang caranya ya kita harus saleh dulu, salehah dulu. Ya. Jadi Ibu, jadi pertama sekali ya Allah ciptakan kita itu kalau menurut ayat ini apa? Dari tanah. Kemudian dari tanah itu dari tanah itu Adam ya. Kalau kita itu dari nutfah tadi. Kalau kita itu dari nutfah, kalau Adam baru dari tanah. Kalau kita dari nutfah. Apa nutfah tadi? Positif. Bukan mani ya, mani lain lagi. Sudah positif itu baru namanya nutfah. Kalau belum positif itu belum nutfah, masih mani namanya, masih ovum. Berapa lama jadi nutfah? 40 hari. Berubah menjadi alaqah apa alaqah? Segumpal darah. Berapa lama? 40 hari juga. Kemudian berubah setelah 40 hari dalam bentuk nutfah, berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, segumpal daging itu maksudnya sudah berbentuk. Baru kemudian ditiupkan ruh. Ya. Tiupkan ruh, kemudian dicatat, kita ditentukan 4 takdir tadi ya. Ya, dalam ayat ini dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan. Nah, jika kita ragu hari kebangkitan kan, bagaimana mungkin dibangkitkan lagi sementara kita sudah dari tulang belulang. Lantas untuk menjawab itu, menguatkan kita, Allah jelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. Ternyata manusia itu dulu juga dari tanah. Jadi kita juga itu nanti dibangkitkan lagi. Ya. Walaupun kita tidak lagi dalam bentuk kita sudah jadi tulang belulang, tapi kemudian kita seolah-olah kita lahir kembali. Cuman bedanya kalau lahir dalam alam dunia manusia, kita dari nutfah, dari alaqah, dari mudghah, kemudian jadi anak kecil, remaja, dewasa. Nah, sementara proses kebangkitan di akhirat kita langsung sudah menjadi orang yang sudah besar. Jadi nggak ada misalnya bayi-bayi misalnya kan, berarti kalau ada bayi harus ada yang mengurus lagi. Nah ya, jadi fa inna khalaqnakum min turab, sungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah. Sulalatin min tin,
dari saripati tanah. Tsumma min nutfah, kemudian menjadi nutfah. Kenapa dalam proses penciptaan manusia kita diawali dari nutfah? Karena kita tidak lagi dari tanah. Berarti ayat ini siapa? Kalau dikatakan turab itu berarti siapa? Adam. Kita bukan lagi dari tanah, kita langsung dari nutfah. Kemudian setelah nutfah, summa min alaqah, kemudian segumpal darah. Dari segumpal darah, mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Mudghatin mukhallaqah, segumpal daging yang sempurna. Artinya kita berbentuk sempurna, jari-jari sempurna. Ya. Jadi dari tadi kalau kita itu dari nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging sempurna, berbentuk manusia. Ya. Wa ghairi mukhallaqah, tapi ada juga yang tidak sempurna. Inilah dikatakan dengan orang cacat. Ya. Ada orang kan kita lihat banyak orang cacat. Tapi orang cacat ini besar kali keutamaannya. Jika dia bersabar, ya, maka illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Allah angkat derajat dan Allah hapuskan dosa. Ya. Jadi ada juga Ustaz kan, kalau orang cacat tuh bisa jadi imam, misalnya kan dia duduk di kursi roda. enggak boleh jadi imam. Enggak boleh, karena imam itu harus sempurna. Karena di kampung kan dia orang lah, Ustaz dia. Enggak boleh, tidak boleh. Stroke ya Ustaz. Dia menjadi Enggak boleh. jadi imam. Karena syarat imam itu harus sehat. Berarti sudah uzur dia. Uzur itu hanya boleh untuk makmum. Kalau khutbah Jumat boleh? Khutbah Jumat boleh. Karena kan enggak ada hubungannya dengan gerakan. Itu hanya hubungan dengan suara. Asalkan dia menguasai khutbah, rukun-rukun khutbah. Tapi kalau salat kan ada gerakannya. Enggak sempurna gerakannya. Dia jadi makmum. Bagaimana dia berdiri? Bagaimana ruku? Ruku aja pelan-pelan sakit keing. Jadi makanya kan kalau kita sudah merasa sudah enggak sanggup lagi, maka mundurlah jadi imam. Kasih sama yang sudah. Maka pernah itu juga Ustaz kan ada cacat. Seperti cacat kaki kan. Tapi kita bisa bentuk kembali jadi kakinya Ustaz. Ya. Pernah kejadian sama kami kan dapat ada dokter, ini kita perbaiki ya katanya. Buatlah di habis bersih. Tapi dia jadi Iya. Inilah ayatnya. Ternyata juga ada yang sempurna proses penciptaan, ada yang tidak sempurna, ada yang cacat. Maka bersyukurlah Ibu, kita lahir dalam keadaan sempurna. Ya, sempurna, alhamdulillah, kita syukur. Ya. Litubayyina lakum. Jadi Allah jelaskan proses penciptaan manusia sejak dari Adam itu dari turab, kemudian nutfah dari mani, kalau kita ini dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, ya. Kemudian ada yang daging itu sempurna, ada yang tidak sempurna, agar Allah menjelaskan begitulah proses penciptaan manusia yang dari yang tidak ada. Maka amat mudah juga bagi Allah nanti, ya, membentuk kita kembali pada hari kebangkitan. Ya, membentuk kita kembali pada hari kebangkitan. Sebagaimana Allah membentuk proses kejadian manusia. Cuman kalau proses kejadian manusia itu dari awal, sejak bayi. Kalau kita enggak, hari kebangkitan bukan dari bayi lagi, langsung kita menjadi dewasa. Wa nuqirru fil arham ma nasya. Ya. Kemudian apa ini? Ya. Allah tetapkan apa yang ada di rahim. Artinya bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Nah, kalau sekarang sudah ada lah alat di
di ya, dicenge. Dicenge. USG. Di SG, laki-laki atau Perempuan. Nah, ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih. Ya, macam-macam. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng dan cantik. Allah tentukan dalam rahim. Ya, apa yang Allah kehendaki. Ila ajali musamma, hingga hari selesai, hari ajalnya datang. Hingga kemudian dia melahirkan. Kemudian meninggal dunia. Diwafatkan. Jadi tadi apa? Jadi dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian dalam rahim, terus kemudian Allah berfirman, ya. Tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian lahirlah menjadi bayi. Ya, menjadi bayi. Ya, setelah jadi bayi, ya inilah kemudian ada namanya akikah. Karena kata Nabi, kullu ghulam rahinatun bi haqiqatihi. Kullu ghulam rahinatun bi haqiqatihi. Tutbahu yawma sab'ihi. Wa yusamma wa tuhlaqu ra'sahu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, dipotong hewan akikah pada hari ke-7. Terus kemudian dicukur rambutnya dan kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Tapi kalau nggak sanggup gimana? Nggak apa-apa, itu hukumnya sunan muakkadah. Di sini nggak sanggup berdosa. Iya. Namanya sunat nggak berdosa, Bu. Nah, sunan muakkadah. Kalau wajib baru berdosa. Apalagi laki kan, Iya. Terus saya bilang satu aja, nggak ada juga. Udahlah. Nggak apa-apa. Boleh kata boleh. Boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Nggak apa-apa. Cuman sebaiknya 2. Ya. Kalau laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu syatani, 2 ekor kambing. Kami kan pesan kami kan pahamnya lain, pesan kami lain. Jadi pas hari ke-7 dikasih satu ke penentu. Jadi yang satu lagi nanti hari 40 berapa tuh? 40 hari. Dipotong satu lagi. Jangan nanti banyak kali ini, Ustaz. Jadi macam mana, Ustaz? Nggak usah dilayani itu. Ya suka-suka hati mereka lah. Yang jelas hadisnya tadi pada hari keberapa? Ke-7. 7. Ada hadis kelipatannya ya, 7 berarti 14. Tapi hadisnya tidak sahih. Yang sahih ini, yang sahih ini cuma 7, hari ke-7. Oh kalau lewat, kalau misalnya yang nggak mampu nggak apa-apa. Ya. Misalnya kita kan nggak sembelih, misalnya kita kasih asam penyantun, bagaimana bisa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan kenduri juga, tapi kendurinya di penyantun. Makna kendurinya kan hewan kurban itu dimakan, hewan akikah itu dimakan. Namanya makan kan namanya sudah kenduri. Ada juga yang kadang-kadang kayak ke panti kita hari itu kasih. Pernah dulu. Ya. Yang ini nggak ada. Ya. Summa litablughu asyaddukum, kemudian menjadi dewasa. Jadi tadi apa? Anak-anak. Kemudian ketika lahir bayi, ya. Kemudian apa tadi? Tadi kan dalam rahim sampai nanti kemudian pada saatnya melahirkan. Kemudian menjadi bayi. Ya. Menjadi bayi. Kemudian menjadi remaja, dewasa. Ya, menjadi
Ya, menjadi dewasa. Tsumma litablughu asyaddukum. Kemudian menjadi dewasa. Wa minkum may yutawaffa, dan ada sebagian yang diwafatkan, artinya ya kadang-kadang bayi juga meninggal dunia, ya kan? Kemudian juga remaja meninggal dunia. Ya, namanya juga ajal ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa juga dimajukan. Ajal itu tidak mengenal umur. Jadi kalaupun kita bukan meninggal karena ajal, tapi meninggal karena umur. Beda antara meninggal karena umur dengan meninggal karena ajal, walaupun umur itu juga ajal. Kalau umur kan nggak mungkin kita hidup sampai 100 tahun. Selesai sudah. Artinya kalau orang sudah berumur 10-100 tahun, itu siap-siap aja lah beli kain kafan. Ya kan? Nggak mungkin lah. Tapi yang namanya ajal enggak, beda lagi. Bisa aja sedang masih makan-makan buah jambu Jamaika, masih remaja, baru tunangan. Innalillah. Ajal. Ya. Namanya ajal ya. Seperti kawan kita ya almarhum, sudah senyum-senyum kita tiba-tiba udah berangkat meninggalkan kita. Pak Tarmiji almarhum. Ya. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Tapi ada juga yang dipanjangkan umurnya. Seberapa panjangnya? Kata Nabi, a'maru ummati, a'maru min ummati, umur umatku, umur kita ini, umur saya, umur ibu-ibu, ma baina as-sittina ila as-sab'in, hanya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalika, wa aqalluhum man yajudu dzalika, dan amat sedikit yang melewati batas itu. Jadi kata Nabi apa? Rata-rata umur umat Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Berarti kalau yang berumur lewat lebih dari 70 itu sedikit jumlahnya. Sedikit orangnya. Sekarang saya umur 56. Jadi nggak lama lagi. Ibu berapa umur? Ibu berapa umur? Udah 60, 65. 65. 75. Makcik berapa umur? Udah masih 59. Itulah. Tapi saya lihat wajah ibu-ibu ni masih berumur 40 tahun. Dan kita, Bu, jangan minta panjang umur, berkah umur. Karena kalau panjang umur nanti juga merepotkan. Nanti terlalu panjang umur sampai 100 tahun, yang ada nanti anak kita jadi durhaka gara-gara kita. Ya, anak kita nggak sabar mengurus kita karena kita terlalu tua. Karena kita kalau terlalu tua itu juga itu rewel kali kita. Nah, udah pikun. Jadi kadang-kadang anak nggak sabar ngurus kita. Maka bagus sekali kita berumur, kita masih sanggup sujud kepada Allah. Itu paling bagus. Ya mungkin paling tua mungkin 85 lah. Boleh. Karena 85 itu masih sanggup sujud lah. Tapi jangan sampai kadang-kadang sadar diri enggak lagi. Anak-anak juga sibuk bekerja. Kita juga kalau udah tua kali kayak tadi udah pikun tadi, cepat tersinggung. Akhirnya jadi anak durhaka. Apa anak aja durhaka, apa orang tua nak durhaka juga? Sama aja. Sama. Kadang-kadang orang tua sedikit durhaka.
Cuman kalau orang tua bukan durhaka namanya, zalim. Kalau durhaka itu khusus untuk anak. Orang tua dah. Kenapa? Yang di atas itu menindas yang lemah namanya zalim. Yang rendah tidak bermaksiat kepada yang lebih tua namanya durhaka. Makanya murid durhaka pada guru. Kenapa? Karena guru lebih tua. Guru mendalimimu. Nah, demikian juga orang tua ada yang mendalimi anaknya. Maunya dia urus dia 24 jam, bagaimana? Sementara anak kita juga perlu cari makan. Kalau sudah nggak sadar itu dimaafkan. Wada'al ummati, dimaafkan dari umatku kata Rasulullah, ya, al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi, dimaafkan dari umatku kata Nabi. Yang pertama adalah khata, khilaf. Masuk misalnya karena udah terlalu tua kan, kadang-kadang nggak sengaja, kadang-kadang ya tersinggung ini orang tua atau macam-macam lah, kata nggak sengaja, kita kadang-kadang nggak sengaja berbuat salah, tapi atau barangkali bagi kita itu nggak salah, bagi orang lain salah. Yang kedua wanisyan, lupa, itu juga dimaafkan, lupa. Yang ketiga apa? Wa mastukrihu alaihi. Amnesia itu nisyan, lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, yang terpaksa, dipaksa. Dipaksa. Wa mastukrihu alaihi. Contoh gini, kamu bilang lu Tuhan kamu berhala, kau enggak saya sembelih. Ya, Tuhan saya berhala. Walaupun hati kita enggak meyakini, itu dimaafkan. Terpaksa. Kayak ini ya, pernah kasus di zaman Nabi ya. Ada seorang sahabat, siapa namanya? Lupa saya. Dia ibunya itu ditombak oleh Abu Jahal. Kemudian dia dipaksa, ada siapa namanya? Dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Karena nggak tahan dia disisa, dia bilang. Akhirnya dia dilepaskan. Lari bertemu dengan Rasul. Ya Rasulullah, aku telah kafir. Kenapa? Nah, itulah. Kenapa kau jadi kafir? Aku dipaksa, nggak sanggup lagi tahan, disuruh ucapan kata-kata kufur. Apa kata Nabi? Enggak, kamu kan terpaksa. Terpaksa. Hati kamu terjaga. Ya, cuman jangan sikit-sikit terpaksa. Nah, itu juga nggak ada istiqamah kita, nggak ada kekuatan iman. Sikit-sikit terpaksa. Ya. Jadi kembali ke pengajian kita. Mana tadi? Ya, jadi panjangkan umurnya. Ada yang wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, ada yang dipanjangkan umur. Likaila ya'lamu min ba'di ilmi syai'a, sehingga enggak tahu lagi apa. Enggak tahu apa-apa lagi. Dulunya padahal seorang yang berilmu tapi enggak tahu apa-apa lagi. Kadang-kadang aurat enggak tahu lagi mana aurat, mana najis enggak tahu. Seperti ini dimaafkan. Seperti mamak saya, kadang-kadang kenal dia, saya anaknya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang, si Mancah. Kadang-kadang enggak, mau kemana Pak katanya. Kadang-kadang kan, mau kemana Pak katanya. Enggak, udah meninggal. Kadang-kadang, si Mancah. Kadang-kadang Pak mau cari siapa? Karena udah pikun dia. Karena udah terlalu tua. 80 ke atas juga. Makanya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu ingin tidak pikun, jangan diporsil pikiran. Bisa mati saraf-saraf kita. Jangan berpikir sesuatu yang nggak sanggup dipikir. Kadang-kadang mati saraf kita. Kenapa? Kita
memikirkan sesuatu yang nggak sanggup kita pikir. Nggak usah, enjoy aja, biar orang lain yang pikir. Ini kadang-kadang semua mau kita pikir, semua mau kita urus. Makanya kadang-kadang blank kita, bengkok saraf kita. Kan Allah juga mengatakan kan, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani kita melainkan sesuai kemampuan kita. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, jangan difikirkan, biar orang lain yang fikir. Kayak mana nih lah lu? Rumah berantakan, kawan nasi enggak usah masuk kamar tidur, ada yang pikirkan nanti itu. Ketika waktu makan enggak ada kan dia beli akhirnya. Kan dia masak akhirnya. Kan dia masak akhirnya. Ini enggak kita pikir kita udah sakit-sakit mikir nih, udah jam 12 enggak ada yang masak. Masuk kamar tidur sana. Pasti nanti bangun sudah ada yang kalau enggak masak makan apa dia? Jadi nggak usah lagi nanti membuat kita sakit. Jadi kalau kita pelihara saraf kita, jangan kita paksakan. Coba ibu-ibu ya, kadang-kadang kan panas kepala kita. Kenapa? Terlalu banyak berpikir. Akhirnya kan putus saraf. Kalau nggak sanggup pikir, nggak usah pikir. Awet muda kita. Apalagi kita bukan sendiri di dunia ini, banyak yang lain yang membantu kita. Tuh, enjoy dan nikmati aja. Tapi juga jangan terlalu enjoy kayak orang gila kita senyum-senyum. Gagak. Ya. Kita kadang-kadang banyak sekali ya terbebani dengan masalah yang kita buat sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang membuat yang menciptakan problematika. Contoh gini. Orang sebenarnya enggak benci sama kita, tapi kita merasa dia benci sama kita. Kan berarti kita sendiri yang mencari masalah. Orang enggak benci sama kita, tapi kenapa kok kita kayaknya dia benci sama kita. Suuzon. Suami kita jujur cuman dia telat pulang karena memang banyak pekerjaannya, tapi kita buat masalah, ini selingkuh nih. Akhirnya tinggal tulang kita. Ketika tinggal tulang, udah nggak cantik lagi kita. Apalagi kita tingkahnya juga mulai kasar-kasar, jadi selesailah dia akhirnya. Akhirnya dia nggak betul-betul setia, lama-lama dia akhirnya betul-betul nggak setia lagi. Makanya problem akhirnya kita sendiri yang buat. Memang ada problem itu hadir, tapi tidak banyak. Kita sendiri yang, atau problem itu enggak berat, kita sendiri yang memperberatnya. Contoh ya, kita makan apa misalnya telur. Kita bilang, alah, tiap hari telur. Akhirnya kita makan jadi nggak enak. Tapi coba nikmat kali telur. Wah. Jadi akhirnya kan jadi berkurang. Jadi enak. Makanya orang ahli jiwa ya, bukan saya bilang, ini ahli jiwa ya. Sebenarnya yang paling perlu kita benahi itu adalah jiwa kita. Bereskah? Coba kita sering berbaik sangka kepada orang. Saya sering kali mencontohkan begini. Kalau kita memandang orang lain dengan senyuman, kira-kira dia balasnya bagaimana? Lebih senyum kan? Tapi coba kalau kita mandang orang dengan sudut mata, apa dia balas? Maka bersikap ramahlah. Musuh jadi teman, Bu. Tapi kalau kita bersikap ketus, teman jadi musuh. Saya ada ibu bilang, Bu, Ustaz, suami saya begini-begini. Enggak. Coba robah sedikit sikap ibu. Coba sering-sering puji suami, coba sering-sering buat kopi, pasti berubah. Ternyata betul. Rupanya selama ini dia begitu. Karena mungkin udah bosan, enggak ada peduli ya suami, kadang-kadang kan tersinggung dia. Akhirnya cecak udah. Coba pulang ibu kasih kopi. Senyum sambut sini. Lama-lama Suami tenang sana.
Ya, kita lanjutkan sekali lagi ya. Apa azan tuh? Iya. Hampir ada sih. Ada kita habiskan aja. Ya. Watalar arda hamidah. Kemudian kamu lihat bumi ini mati. Mati maksudnya kering kerontang. Kering kerontang. Kerah cerah-cerah apa namanya itu? Cerah-cerah tanah. Retak-retak. Fa iza anzalna 'alaihal ma, kemudian ketika kami turunkan air hujan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan diturunkan air dari langit, ihtazat warabat, maka tanah itu hidup balik. Tadinya mati maksudnya apa? Kering, hidup balik. Jadi tanah becek dia. Dari tanah dan subur. Kalau sudah disubur, tumbuh bugenvil apa lagi? Bunga serune. Ya. Tumbuh bunga serune. Ya. Kemudian wa ambatat min kulli zawjin bahij, lantas mulailah, namanya kalau di barat itu namanya musim semi ya, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, Masya Allah. Ketika turun hujan, mulailah. Itu juga tamsil bahwa begitulah ketika nanti dibangkitkan, kita akan kembali menjadi manusia utuh. Sebagaimana tadi buminya kering, seolah-olah mati, kemudian menjadi tumbuh subur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lubi qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.